Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Cherry Rafael dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai gelombang mekanik. Teman-teman ada yang tahu nggak apa sih itu gelombang mekanik? Jadi, gelombang mekanik adalah suatu fenomena alam yang terjadi ketika ada getaran yang merambat melalui suatu medium seperti udara atau air. Gelombang ini memindahkan energi melalui medium dengan menggetarkan partikel-partikelnya. Medium yang dimaksud bisa berupa gas, cairan, atau padatan. Gelombang mekanik tidak dapat merambat melalui ruang hampa karena tidak ada materi di dalamnya. Contoh gelombang mekanik adalah gelombang air, gelombang di tali, dan gelombang bunyi. Gelombang mekanik berdasarkan arah getar terhadap arah rambatnya gelombang mekanik. A. Gelombang transversal. Gelombang transversal adalah salah satu jenis gelombang mekanik yang terjadi ketika partikel dalam medium bergeser tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Contoh gelombang tali. B. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah salah satu jenis gelombang mekanik yang terjadi ketika partikel dalam medium bergeser sejajar dengan arah rambat gelombang. Contohnya gelombang bunyi. Gelombang mekanik berdasarkan amplitudo. A. Gelombang berjalan, yaitu memiliki amplitudo yang tetap pada setiap titik yang dilaluinya. Contoh gelombang pada tali dan gelombang air. B. Gelombang stasioner atau diam, yaitu gelombang stasioner memiliki amplitudo yang berubah-ubah dengan titik-titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum atau perut dan titik-titik yang bergetar dengan amplitudo minimum atau simpul. Contohnya gelombang pada senar gitar. Berikut adalah contoh gelombang transversal. Dan ini adalah contoh gelombang longitudinal. Berikut besaran-besaran pada gelombang mekanik. Pertama, panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak antara dua titik yang berada pada fase yang sama pada gelombang tersebut. Satuan untuk panjang gelombang adalah meter. Rumus untuk menghitung panjang gelombang yaitu panjang gelombang sama dengan panjang tali per jumlah gelombang. Yang kedua, periode gelombang. Periode adalah waktu yang dibutuhkan oleh satu gelombang untuk melewati suatu titik tertentu pada arah rambatannya. Satuan untuk periode adalah detik atau S. Rumus untuk menghitung periode gelombang yaitu periode sama dengan waktu per jumlah gelombang atau periode sama dengan 1 per frekuensi. Yang ketiga adalah frekuensi gelombang. Frekuensi adalah jumlah getaran atau siklus gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Satuan untuk frekuensi adalah Hertz. Rumus untuk menghitung frekuensi gelombang. Frekuensi sama dengan jumlah gelombang per waktu atau frekuensi sama dengan 1 per periode. Yang keempat, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat suatu gelombang merambat melalui suatu medium atau ruang. Rumus untuk menghitung cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang per periode atau cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Yang kelima, simpangan. Simpangan gelombang adalah jarak titik pada gelombang dari posisi kesetimbangannya, yang merupakan titik ketika gelombang tidak bergetar. Secara sederhana, simpangan adalah seberapa jauh suatu titik pada gelombang bergerak dari posisi awalnya. Yang keenam, amplitudo. Amplitudo gelombang adalah ukuran perpindahan atau simpangan maksimum partikel medium dari posisi setimbangannya saat gelombang melewati medium tersebut. Dengan kata lain, amplitudo menunjukkan seberapa besar getaran atau osilasi gelombang. Pada praktikum pertama, saya menggunakan tali dan gabus. Langkah kerja pada praktikum pertama. 1. Cari sungai yang terdapat titik gelombang. 2. Ikat gabus di ujung tali. 3. Posisikan tali sejajar dengan arah datangnya arus atau gelombang. 4. Lepaskan tali yang sudah diikat dengan gabus dan biarkan tali terbawa arus atau gelombang.
5. Amati gelombang terdapat saat kita melakukan praktikum. Sekarang saya akan masuk ke dalam tahap penghitungan. Diketahui panjang tali 30 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,3 meter. Waktu yang kita dapat 3 sekon, jumlah gelombang yang kita dapat 2 gelombang. Ditanya periode gelombang, frekuensi gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Penyelesaian. Pertama, kita akan mencari periode terlebih dahulu. Periode sama dengan waktu per jumlah gelombang, sama dengan 3/2, sama dengan 1,5 sekon. Kedua, frekuensi sama dengan jumlah gelombang per waktu, sama dengan 2/3, sama dengan 0,6 Hz. Yang ketiga, panjang gelombang sama dengan panjang tali per jumlah gelombang, sama dengan 0,3/2, sama dengan 0,15 meter. Yang keempat, cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi gelombang, sama dengan 0,15 dikali 0,6, sama dengan 0,09 meter per sekon. Baik, saya akan memasuki praktikum yang kedua, yaitu menggunakan kayu dan tali. Langkah kerja praktikum kedua menggunakan kayu dan tali. Pertama, ikat ujung tali pada ujung batang kayu. Kedua, beri beban pada ujung tali yang tidak diikat. Ketiga, goyangkan kayu yang sudah diikat dengan tali ke kanan dan ke kiri hingga mendapatkan suatu gelombang. Baik, saya akan memasuki tahap penghitungan. Diketahui panjang tali 140 cm, saya ubah ke meter menjadi 1,4 meter. Jumlah gelombang yang saya dapat ketika melakukan praktikum yaitu 3 gelombang, waktu 3 sekon. Ditanya periode gelombang, frekuensi gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Penyelesaian. Pertama, saya akan menghitung periode terlebih dahulu. Periode sama dengan waktu per jumlah gelombang, sama dengan 3/3, sama dengan 1 sekon. Yang kedua, frekuensi sama dengan jumlah gelombang per waktu gelombang, sama dengan 3/3, sama dengan 1 Hz. Yang ketiga, panjang gelombang sama dengan panjang tali per jumlah gelombang, sama dengan 1,4/3, sama dengan 0,46 meter. Yang keempat, cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi gelombang, sama dengan 0,46 dikali 1, sama dengan 0,46 meter per sekon. Sekian video praktikum mengenai gelombang mekanik dari saya, Ceri Rafael, 11 MIPA 3. Saya ucapkan terima kasih.